Seperti ibu-ibu yang selalu sakit hati dengan suami misalnya. Karena mungkin karena kena KDRT ya, pukul, diperlakukan ini, sampai benci, sakit hati dengan suami. Ngerti nggak? Itu akan merusak, saudaraku. Jadi jahat, nanti larinya ke anak, ya kan? Itu dari hati semua. Ya, dari hati. Makanya jangan sampai hati kita ini dimasuki oleh kuasa iblis. Karena bukan hanya merusak diri saudara sendiri, tapi itu juga bisa merusak orang lain, termasuk keluargamu. Jadi tidak heran kalau lihat orang-orang Kristen keluarganya hancur. Benar nggak? Rumah tangganya hancur, anak-anaknya hancur. Ya itu karena kuasa kegelapan masuk di dalam hati kita. Hati adalah milik kita yang sangat berharga. Ingat, tidak ada yang lebih berharga di dalam kehidupan saudara, bukan cucumu, bukan anakmu, tapi hatimu. Sebab hati itu menentukan keadaan manusia itu. Menentukan hidup saudara itu dari hati saudara. Saudara masuk surga atau saudara masuk neraka itu tergantung dari hatimu. Kalau saudara memiliki hati, ini contoh aja, negatif, suka negatif dengan pasangan hidup anak atau itu hatinya pasti udah rusak, ya kan? Kebencian atau curigaan, ya kan? Jangan, itu merusak. Nah itu nanti ya akan membawa kita dalam kehidupan yang nggak mungkin diterima di surga. Pasti akan bisa melukai orang lain. Nah orang kalau suka melukai orang lain terus dia bisa masuk surga, benar nggak? Nggak mungkin. Hanya orang suci yang saleh yang akan masuk surga. Ingat itu firman Tuhan, saudaraku. Makanya menjaga kesucian dari hati. Mulai hari ini kita lebih waspada, ya. Harus menjaga, karena itulah keadaan yang menentukan hidup kita masuk surga atau masuk neraka. Tuhan memberi kebebasan setiap orang untuk dapat mengatur hatinya. Tuhan tidak mengontrol hati saudara, benar gak? Saudara diberikan kebebasan. Ya, bagaimana saudara mempergunakan hatimu? Oleh sebab itu, masing-masing kita harus bertanggung jawab untuk mengelola hati kita dengan bijaksana. Sebab Allah memberikan kebebasan. Amin. Bukan Allah yang mengontrol hati saudara. Oh, Tuhan menggerakkan. No, saudara sendiri. Benar. Kalau Tuhan yang mengontrol, yang menggerakkan hatimu, saudara masuk neraka, nanti kesalahan Tuhan. Kalau Tuhan yang ngontrol ya, Tuhan tidak mengontrol. Saudara sendiri yang harus mengelola hatimu. Itulah tanggung jawab manusia. Kalau Tuhan berfirman agar kita menjaga hati kita, maka itu berarti menjaga hati adalah sebuah perintah yang harus, yang terpenting untuk saudara jaga. Perintah ya, bukan nasihat atau ya sekedar saudara mau atau enggak. Ini perintah. Kenapa? Ini begitu penting untuk hidup kekal saudara. Nah, cara yang terbaik menjaga hati yaitu menyerahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Tidak bisa mau menjaga hati kita, oh kita mau yoga, semedi gitu, tenangin hati, pikiran kosong. Ya paling waktu-waktu tertentu aja. Coba nanti kalau ada datang masalah, bener gak? Datang masalah udah lagi hatinya kacau lagi tuh. Jadi cara yang paling benar bagaimana kita mau menjaga hati kita itu menyerahkannya kepada Tuhan. Karena dengan kekuatan kita pasti kita tidak mampu. Benar gak? Sehebat, sepinter, sekuat apapun kita untuk mau menjaga hati ini gak mudah. Jangankan saudara jemaat biasa, para pelayan aktivis, para hamba-hamba Tuhan, pendeta seperti saya ini gak mudah. Kenapa? Karena kita sudah mengalir itu irama hidup yang kita warisi dari nenek moyang, yaitu natur dosa. Benar gak? Sebab itu cara yang paling terbaik yaitu memberikan hati kita ke Tuhan. Nah masalahnya, bagaimana menyerahkan hati kita kepada Tuhan? Nah ini kan orang selalu karena gak mengerti
menyerahkan itu artinya bukan hanya ya udah aku berikan kepadamu ya Tuhan, terus saudara hidup semau-maunya. Enggak begitu. Terus biar Tuhan yang bekerja untuk dirimu. Enggak bisa begitu. Emang Tuhan itu menjadikan kita seperti robot yang dikontrol, bisa dikontrol dengan kuasa Allah? Enggak. Jadi menyerahkan hati kepada Tuhan, yang pertama, seseorang yang hatinya diserahkan kepada Tuhan berarti dia bersedia dengan komitmen yang bulat dan utuh untuk mengasihi Tuhan lebih dari siapapun dan apapun. Itu namanya menyerahkan hati kepada Tuhan. Saudara nangkep? Jadi menyerahkan hati kepada Tuhan itu harus pertama komitmen yang bulat, yang utuh, mengasihi Tuhan lebih dari siapapun dan apapun. Itu namanya saudara menyerahkan hatimu kepada Tuhan.